Afdolnya Ustadz. Nah, kalau kita bicara afdol, sebaik-baik tempat sholat, ya masjid. Tidak ada yang lebih baik dari masjid. Meskipun rumah kita ada musolanya. Tetapi memang kalau kita bicara di literatur dalam hadis, Rasulullah memang lebih banyak mengerjakan sholat tarawihnya di rumah daripada di masjid. Sholat tarawih loh ya, bukan sholat wajib. Tolong dicatat ini. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pandemi COVID-19, di Ramadan tahun yang lalu, banyak orang yang melaksanakan sholat tarawihnya di rumah. Kemudian di tahun ini itu sebagian masjid sudah banyak yang membuka. Nah, ada pertanyaan, tarawih yang betul itu di rumah atau di masjid sih Ustadz gitu kan? Nah, jawabannya kalau benarnya lebih benar mana? Benar di masjid atau di rumah? Karena tarawih itu benar di dua-duanya karena sunnah. Ya, cuma sunnahnya ini sunnah muakkad. Ya, yang sangat dianjurkan ketika di bulan suci Ramadan karena khasiatnya besar sekali. Nah, kalau bicara bolehnya, boleh di dua tempat itu boleh, rumah boleh, masjid boleh. Afdolnya Ustadz. Nah, kalau kita bicara afdol, sebaik-baik tempat sholat, ya masjid. Tidak ada yang lebih baik dari masjid. Meskipun rumah kita ada musolanya, meskipun di rumah kita disetting seperti tempat sholat yang nyaman, tetapi tetap masih bagus di masjid. Tetapi memang kalau kita bicara di literatur dalam hadis, Rasulullah memang lebih banyak mengerjakan sholat tarawihnya di rumah daripada di masjid. Sholat tarawih loh ya, bukan sholat wajib. Tolong dicatat ini. Nah, cuman persoalannya muncul adalah bagaimana Ustadz masjid-masjid ketika nggak pandemi melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya keren, nggak masalah. Kenapa? Syiar. Coba bayangkan ketika masjid tidak mengadakan sholat tarawih kemudian semuanya berburu di rumah. Ingat, Rasulullah bukan tidak sholat tarawih di masjid. Lebih banyak di rumah. Maksudnya begitu, bukan tidak di masjid. Tolong dicatat itu berbeda. Jadi Rasulullah tetap sholat di masjid. Tarawihnya tetap di masjid ada. Ya, meskipun kalau bicara persentase lebih banyak prosentasenya di rumah, tapi konteksnya di bulan Ramadan untuk sholat tarawih. Nah, bayangkan ketika masjid tidak ada sholat tarawihnya, wah pastilah orang susah membedakan ini Ramadan atau enggak. Karena kebanyakan Ramadan itu sangat identik dengan tarawihnya. Sampai-sampai, ya mohon maaf, memang enggak apa-apa itu faktanya, kita lebih banyak menganggap ibadah sunnah itu seakan-akan lebih wow. Coba kalau kita bicara Ramadan, mesti yang dibicarakan tarawihnya. Kamu tarawihnya berapa rakaat nih? 11 atau 23 gitu kan. Dua-duanya sah ya, enggak ada masalah. Cuma mesti tarawihnya yang menjadi perbincangan gitu kan. Termasuk Ramadan identik dengan kalau nanti habis Isya itu ada sholat tarawih. Ya, sholat tarawih kemudian ada jaburan. Kalau zaman saya dulu ada namanya jaburan. Nah, jadi sholat tarawih yang ada di masjid itu untuk tidak hanya untuk sholat ansih ya, tidak hanya untuk ibadah ritual ansih tetapi juga untuk syiar. Masjid-masjid, kemudian masangan sholat tarawih, Allahu Akbar, ada ceramahnya, kemudian meriah, kemudian habis sholat tarawih ada darusan, itu dalam rangka tidak hanya taqarrub ila Allah, tapi juga syiar. Jadi suasananya itu memang Ramadan. Bisa dibayangkan toh, ketika kita di bulan Ramadan, tidak ada ngaji yang lewat speaker horren, nggak ada sholat tarawih yang dikasihkan ke horren, jadi seakan-akan senyap seperti hari biasa, semuanya di rumah, maka di situ suasananya tidak ada. Maka oleh karena itu, sesungguhnya sholat tarawih yang berjamaah di masjid tidak hanya menjadi ritual semata-mata tapi juga menjadi syiar. Jadi monggo termasuk takbiran itu nggak ada dasar hukumnya takbiranlah dengan lampion itu nggak ada, dengan speaker gitu kan keliling kampung pakai kentongan, pakai obor gitu kan nggak ada, hadisnya itu nggak ada. Tetapi apakah nggak boleh Ustadz? Boleh. Kenapa? Karena esensinya selain takbir itu mengagungkan asma Allah dan itu sangat dianjurkan ketika memang setelah selesainya Ramadan di hari terakhir habis maghrib kita di sunnah muakatkan untuk memperbanyak takbir itu. Kalau takbirnya di rumah boleh nggak Ustadz? Boleh. Di masjid boleh nggak? Boleh. Tapi di luar itu sangat diperbolehkan. Kenapa? Untuk syiar. Buktinya saya sendiri pernah mengamati karena dulu waktu itu saya juga terlibat di panitia lomba takbir keliling dan juga pernah menjadi peserta takbir keliling itu. Betapa ketika lewat jalan raya banyak turis-turis yang agamanya mungkin nggak Islam ya, itu mengabadikan, ada yang nyuting, ada yang kawek kamera, mereka wah kayak pertunjukan. Jadi memang kadang Islam itu memang harus dibikin seperti pertunjukan agar orang menarik interest
kemudian dia memeluk Islam. Itu salah satu syiar. Makanya kenapa sih di zaman Wali Songo dulu juga ada Sunan Kalijogo yang kemudian membawa ada wayang gitu kan, ada jenis musik tertentu, kemudian pakai gamelan dan sebagainya sebagai media dakwah agar menarik. Nah, tidak ada salahnya tarweh yang ada di masjid ini tidak hanya diniatkan untuk ritual semata-mata, tapi juga menjadi syiar agar kemudian oh ini adem rasanya. Nggak usah jauh-jauh lah, ketika ada orang stres, dia bukan Islam, stresnya tinggi, tiba-tiba nangis, pas nangis di depan masjid, pas itu ada sholat tarweh. Wah, ya, insya Allah siapa tahu hidayahnya masuk lewat sana. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi tidak ada salahnya Anda sholat tarweh di masjid itu karena sebagai syiar juga. Tapi kalau Anda nggak sempat di masjid, Anda wajib di rumah dilaksanakan. Jadi tarweh memang hukumnya sunnah muakkad, boleh tidak dikerjakan, tapi itu namanya menyanyiakan. Dan kalau menyanyiakan itu ya jelas temannya setan. Karena mubadir, ya, mubadir, dan mubadir itu adalah temannya setan. Maka ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, jangan pernah meninggalkan tarweh. Hari pertama sampai hari terakhir tarweh harus dijaga. Nggak bisa habis isya persis di masjid, bisa pulang nanti di rumah. Nggak bisa jam berapapun, yang penting sebelum sahur masih bisa tarweh. Jadi jangan sia-siakan karena alhamdulillah kita sudah bisa masuk bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.